Gratifikasi. Black's Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi atau gratification, yaitu a voluntary given reward of recompense of a service or benefit. Yang artinya adalah gratifikasi yaitu sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya sesuatu bantuan atau keuntungan. Bentuk-bentuk gratifikasi, salah satunya bentuknya yaitu gratifikasi positif. Gratifikasi positif yaitu pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Artinya, pemberian dalam bentuk ini adalah pemberian dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balasan suatu apapun. Bisa dibilang adalah pemberian yang ikhlas. Yang kedua, bentuk gratifikasi yaitu gratifikasi negatif. Gratifikasi negatif yaitu pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena interaksi kepentingannya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan penjelasannya, gratifikasi diidentifikasikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pengalaman, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam pasal 12 B UU Nomor 2000 Dalam pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Apabila seseorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur dalam pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu A. Ketentuan pada pasal 12B ayat 1 mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap atau tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Kedua, laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Ketiga, dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Keempat, tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-Undang tentang KPK.
Contoh gratifikasi. Ada banyak sekali contoh tentang gratifikasi yang ada, tetapi kami hanya mengambil 5, yaitu yang pertama, pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Yang kedua, hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya. Yang ketiga, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk kepentingan pribadi secara cuma-cuma. Yang keempat, pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan. Yang kelima, pemberian ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat atau pegawai negeri. Pada prinsipnya, gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam prakteknya, pemberian seperti ini kerap dijadikan modus untuk membina hubungan baik dengan pejabat, sehingga dalam hal seseorang tersebut tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Gerakan anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rumusan undang-undang tersebut menyiratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara 3 faktor utama, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Nah, niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia. Misalnya, perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang, sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan, tidak ada dan tidak bertemu, sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Nah, dengan kata lain, gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu manusia dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Nah, upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti koruptif. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, sedangkan upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi, menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan lain-lain. Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang memiliki peran penting di dalam pergerakan bangsa Indonesia. Ya, meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi mahasiswa itu mampu mengambil peran sebagai sosok yang dapat membawa perubahan dalam kehidupan bernegara.
Peran penting mahasiswa itu dapat kita lihat bersama dan sudah tercatat dalam peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. Misalkan adalah Kebangkitan Nasional pada tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda pada tahun 1928, kemudian juga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, kemudian munculnya Orde Baru pada tahun 1996, serta Reformasi pada tahun 1998. Dari peristiwa-peristiwa tersebut dapat kita pahami bersama bahwasanya mahasiswa itu mampu menjadi sosok penggerak, menjadi garda terdepan sebagai sosok penggerak dengan gagasannya, dengan keberaniannya, dengan semangatnya, dan dengan idealisme yang mereka miliki. Sehingga tidak salah ketika mahasiswa itu dengan dengan intelektualnya, dengan gagasannya, dengan semangat yang menggelora, dengan mengutarakan pendapat dan sebagainya tadi, dengan idealisme yang mereka miliki, mahasiswa itu digadang-gadang sebagai agen perubahan atau agen of change. Lantas bagaimana dalam konteks gerakan anti korupsi? Peran mahasiswa dalam konteks gerakan anti korupsi juga tidak boleh lepas saja sebagai sosok mereka sebagai sosok penggerak. Apalagi dengan kompetensi dasar yang dimiliki oleh mahasiswa seperti intelijensi, kemudian keberanian untuk mengutarakan pendapat, kemampuan untuk berpikir kritisnya, maka diharapkan mahasiswa itu dapat menjadi agen perubahan tadi, kemudian mampu atau berani untuk mengutarakan keinginan dari masyarakat, kemudian juga berani untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang bersifat koruptif, dan mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menjadi watchdog atau pengawas atau penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Sehingga tidak asing lagi ketika ada penyelewengan kebijakan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga hukum ataupun lembaga-lembaga negara atau penegak hukum, maka mahasiswa akan aktif untuk mengutarakan pendapatnya atau menyuarakan aspirasi mereka atau aspirasi rakyat. Demi apa? Ya demi untuk kepentingan negara, kepentingan berbangsa dan bermasyarakat yang lebih baik lagi, seperti itu. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh mahasiswa sebelum ia terjun langsung atau melakukan gerakan-gerakan atau aksi memerangi korupsi. Yaitu pertama adalah mahasiswa terlebih dahulu paham akan karakteristik korupsi itu sendiri itu seperti apa, seperti itu. Bahwasanya pada saat ini itu masih banyak sekali mahasiswa yang ikut-ikutan saja terhadap gerakan-gerakan anti korupsi, tetapi mereka tidak paham akan karakteristik atau arti dari korupsi itu sendiri, seperti itu. Menurut Amundsen dalam Research on Corruption, a Policy Oriented Survey menyebutkan bahwa terdapat 6 karakteristik dasar korupsi, yaitu pertama adalah suap atau bribery, kemudian penggelapan atau embezzlement, kemudian ketiga penipuan atau fraud, keempat pemerasan atau extortion, kelima favoritisme, dan keenam adalah nepotisme. Jika mahasiswa itu mampu memahami 6 karakteristik dasar korupsi tersebut, maka peluang untuk mengungkap kasus-kasus korupsi maka akan lebih mudah lagi karena mereka memiliki bahan ataupun dasar untuk mereka gunakan untuk memerangi korupsi itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah yang perlu dipahami oleh mahasiswa sebelum ia melakukan gerakan anti korupsi atau memerangi korupsi, maka ia harus selalu bercermin, harus melihat dirinya sendiri. Apakah sikap koruptif itu masih melekat pada dirinya atau tidak? Sebab pelaku korupsi itu bukan hanya pegawai negeri, pelaku korupsi itu bukan hanya pejabat negara, tetapi bisa jadi pelaku korupsi itu berasal dari mahasiswa itu sendiri. Contoh kecil saja bahwasanya biasanya mahasiswa diberikan uang untuk biaya kuliah atau UKT ataupun uang kas kelas, tapi malah mereka gunakan untuk berfoya-foya atau membeli sesuatu yang bukan untuk kepentingan awal tadi, kan seperti itu.
sudah ada penyelewengan. Sehingga apa? Sehingga dapat dikatakan siswa tersebut masih memiliki sifat koruptif. Uang yang awalnya digunakan atau dipergunakan untuk membayar biaya kuliah, tetapi malah mereka gunakan untuk berfoya-foya atau membeli sesuatu yang bukan tujuan awal tadi, sehingga ada penyelewengan dari tujuan awal diberikannya uang tersebut. Oleh karena itu, ketika sikap koruptif itu sudah tidak melekat lagi pada diri masyarakat, terutama mahasiswa, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara yang maju dan masyarakat akan menjadi lebih makmur lagi. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga yang lain, peraturan lalu lintas dipatuhi? Misalnya, tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok atau berputar. Tidak menghentikan kendaraan melewati batas marka jalan, tanda berhenti di saat lampu lalu lintas berwarna merah, tidak memarkir atau menghentikan kendaraan di tempat di mana terdapat tanda dilarang parkir atau berhenti, dan sebagainya. Kemudian, apakah ketika berboncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga lainnya, tidak menjalankan motornya di atas pedestrian dan mengambil hak pejalan kaki, tidak mengendarai motor berlawanan arah, tidak mengendarai motor melewati kapasitas, misalnya satu motor berpenumpang 3 atau bahkan 4 orang. Lalu, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Lalu, apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan, lagu atau film, software, tas, sepatu, dan sebagainya? Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Substansi dari dilanggarnya aturan atau tata tertib adalah dirugikannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. Tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang terdekat yang setiap saat bertemu dan berkumpul, maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi bias. Bagaimana mungkin seorang anak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerap kali melanggar peraturan lalu lintas? Lalu, apakah anak berani untuk bertanya tentang asal-usul penghasilan orang tuanya? Apakah anak memiliki keberanian untuk menegur anggota keluarga lain karena menggunakan barang-barang bajakan? Nah, nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga. Dan pada kenyataannya, nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa tersebut akan selamat dan melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindak korupsi. Paling tidak ada satu orang generasi muda yang tidak tergiur untuk melakukan tindak korupsi. Jika pendidikan anti korupsi diikuti oleh banyak perguruan tinggi, maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia.
Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama, mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi di dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan berupa sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, agar tumbuh budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa. Kegiatan berupa kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, A. Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya? Pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? B. Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya, kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dan sebagainya. C. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya, pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai, dan sebagainya. D. Apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan? Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkungan yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan
kesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Dengan kekayaan melimpah yang dimiliki oleh Indonesia, seharusnya rakyatnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimiliki tersebut. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang menderita karena sakit dan tidak mampu. Tidak ada lagi kebodohan karena setiap orang mampu bersekolah sampai tingkat yang paling tinggi. Tidak ada orang yang tinggal di kolong jembatan lagi karena semua orang mempunyai tempat tinggal layak. Tidak ada kemacetan yang parah karena kota tertata dengan baik. Anak-anak tumbuh sehat karena ketercukupan gizi yang baik. Anak-anak jalanan, pengemis dan penyakit masyarakat lain sudah menjadi cerita masa lalu yang sudah tidak ada lagi. Anak yatim, orang-orang usia lanjut hidup sejahtera dan diperhatikan oleh pemerintah. Bukan sebuah kesengajaan bahwa di tengah kata Indonesia ada kata wan, Indonesia, yang berarti satu. Tentunya ini akan bisa diartikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara nomor satu di dunia. Tentu saja bisa dengan melihat begitu kayanya negeri ini, subur gemah ripah loh jinawi. Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara nomor satu di dunia. Tentunya dengan catatan tidak ada korupsi, tidak ada yang mengambil hak dan tidak ada yang menjarah kekayaan negara. Sebab apabila masih ada yang korupsi dan mengambil hak-hak orang lain, negara Indonesia tidak lagi wan, namun akan berubah menjadi Indonesia. Dan selesai, tamat. Bangsa dan negara ini selesai. Indonesia sebagai bangsa dan negara tidak lagi eksis. Kemudian kalau Indonesia tidak lagi eksis, Indonesia hanya menjadi cerita masa lalu. Oleh sebab itu, mari satukan langkah, mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri dengan harapan besar bagi kejayaan negeri ini serta kesejahteraan bangsa yang ada di dalamnya. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini, suatu yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas.